sore. Kali ini kami bersama Ketua GP Ansor Jakarta Pusat berikut dengan jajarannya. Boleh izin Bang perkenalan Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustan Hidayat, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Pusat, yang hari ini saya didampingi oleh Sekretaris Cabang Jakarta Pusat, sahabat Samsul Ma'arif, dan juga Wakil Bendahara Jakarta Pusat, sahabat Solhin. Oke Bang, kita berlanjut ke diskusi kita kali ini bersama juga sama kali ini. Kita mau diskusi masalah soal khilafah ya. Jadi di Indonesia itu kan 90% notabene beragama bersyiah, tapi juga banyak juga dari agama Islam kita ini ada berbagai macam paham atau pendapat-pendapat atau aliran dari berbagai macam. Pertama, bagaimana sih Abang sebagai ketua GP Ansor yang dimana sebuah organisasi Islam besar yang ada di Indonesia, itu Abang sebagai anak muda, bagaimana Abang menyikapi masalah soal khilafah atau perbedaan pendapat paham dari Islam itu sendiri, Bang? Baik, terima kasih. Kalau bicara dari sejarah negara Indonesia berdiri Indonesia, dari istihad ulama dan juga para pendiri Pancasila Indonesia, bahwa negara kita ini adalah Pancasila yang memang sudah istimewa ulama, terutama kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama, ketika menerima azas tunggal Pancasila pada nomor 84, bahwa Pancasila adalah azas tunggal di negara. Artinya Pancasila sendiri sudah merangkum semua dari kemajuan di Indonesia, baik itu budayaan, agama, kepercayaan, yang memang yang realistis sampai saat ini, yang bisa mewadahi kerukunan umat beragama di Indonesia. Sedangkan paham khilafah sendiri adalah paham yang memaksakan suatu berdiri negara Islam. Nah, memang dengan kemajemukan di Indonesia ini, Pancasila adalah solusi di tengah-tengah keberagaman dan kemajemukan negara kita ini, sebagai solusi untuk merukunkan, menjaga keutuhan negara Indonesia. Kalau sampai di Indonesia ini dipaksakan adanya khilafah, bagaimana kita memisahkan antara kaum minoritas di negara kita? Pasti banyak yang tidak bisa. Nah, Gerakan Pemuda Ansor dalam ajaran ulama menjaga keutuhan negara ini dari paham khilafah, karena bagaimanapun kegiatan khilafah ini sekarang ini seperti memaksakan perubahan sosial secara ekstremis dengan berdirinya negara Islam di Indonesia, yang memang sangat tidak cocok untuk kultur bangsa Indonesia. Sikap Abang untuk menyikapi teman-teman Kader-kader kami dari mulai kita juga sudah didoktrin bahwa kita sebagai penjaga negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai penjaga Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai penjaga Pancasila, artinya itu harga mati buat Gerakan Pemuda Ansor dan kader-kadernya untuk selalu konsen menjaga keutuhan negara ini dari paham-paham seperti hal khilafah itu sendiri, paham-paham yang merongrong bahkan merusak keutuhan negara Indonesia. Efektifkah kalau sebuah organisasi selain dari Ansor ya, organisasi lain yang dari Ansor untuk kayak
dunia media sosial yang makin maraknya isu-isu yang berkembang dengan cepat atau hoax itu sangat merusak tatanan atau mempengaruhi sekali, khususnya buat kaum orang awam yang tidak paham, tidak mengerti apa itu khilafah. Orang awam tahu Islam, hanya Islam saja. Padahal Islam itu sendiri pengertian luas. Bagaimana kita mengayomi secara haqqun minallah dan haqqun minannas. Satu sisi kita haqqun minannas, bagaimana kita hidup rukun, menghargai antara baik itu antara agama, kepercayaan maupun lingkungan, itu sangat jelas dalam Islam kita harus menghadiri. Nah, kalau kita memaksakan diri dengan adanya provokasi atau enggak khilafah muslimah, itu sangat bahaya sekali. Maka itu kita termasuk sangat concern sekali. Yang jelas dengan dukungan oleh segenap anak bangsa, ya, memang kita menyadarkan masyarakat dengan berbagai cara juga. Kita juga punya tim cyber, ya, untuk mengkanter isu-isu yang mengarah khilafah itu di semua lini masyarakat. Di samping juga kita edukasi juga kepada masyarakat, dan saya sangat setuju sekali pengembalian lagi pendidikan Pancasila seperti P4 zaman dulu, ya, yang memang zaman sekarang anak-anak muda sekarang, bahkan mungkin ibaratnya anak-anak yang masuk sekolah agak terkikis pemahaman Pancasila itu di tengah gelombang maraknya era milenial ini. Saya berharap sekali penguatan kembali di sekolah-sekolah pemahaman Pancasila seutuhnya seperti zaman dulu, baik di sekolah maupun di lembaga-lembaga sampai bahkan ASN itu penguatan kembali, dihidupkan lagi. Saya setuju. Ya, jadi khilafah itu tidak hanya menyerang warga sipil saja, ya, tapi Ya. ASN pun juga terprovokasi apa-apa. Mungkin TNI, Polri, ya mungkin atau oknum-oknum yang terlibat. Itu menurut Anda kecenderungan hal seperti itu dari mana sih? Sampai akhirnya mereka ikut serta gitu kan di dalam media apa gitu. Ya, kalau saya menganalisa, ya, saya pribadi menganalisa semenjak tahun 2000-an kemarin itu banyak bukan fenomena, maraknya orang mengenal Islam, hijrah lah. Nah, hijrahnya mereka yang orang awam untuk mencari, mendalami agama Islam, ya dia instan. Apa di instan? Dia tidak mencari guru, dia hanya melewat media-media sosial, YouTube. Nah, itu yang sangat disayangkan ketika orang mau mengenal Islam lewat YouTube. Jadi banyak yang salah pengertian, karena setiap penjelasan ayat Al-Quran itu harus dengan sangat dan juga penjabaran yang luas. Tidak instan begitu saja menerimanya. Nah, itu yang saya rasa menjadikan banyak orang-orang yang orang awam yang begitu terprovokasi dari situ, bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu harus paten ini, sepertinya gitu. Itu karena dia belajarnya dari Ustadz itu, Mbah Google, Nyai Google. Nah, itulah. Kalau zaman dulu kan ada yang orang tuanya bilang ngaji ada gurunya, ya. Terus gurunya juga kita harus tahu silsilah dia belajarnya dari mana. Sanatnya lah. Asal belajar. Jadi jelas bahwa Islam ini luas. Tidak saklek pada satu kita harus hanya sholat, hanya Quran dan hadis saja, tidak. Islam itu sangat luas. Karena Islam itu mempelajari semua segala bidang. Syariahnya, muamalahnya, semuanya bidang. Bermasyarakatnya. Kita pun jangankan sesama antar agama ini, kita harus saling menghargai, menghormati, kita sayang. Nah, itu yang kurang didapat mungkin ya dari orang-orang yang baru hijrah itu. Taunya Islam tuh begini, selain Islam tuh kafir.
Nah itu, menjustisnya itu yang membuat mereka merasa lebih Islam daripada orang Islam, kira-kira seperti itu. Islam yang paling benar. Iya. Merasa paling benar. Ya, jadi mestinya sebenarnya kan Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang kita kasih. Tapi ternyata ada juga yang memprovokasi agama Islam sendiri, yang meruntuhkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyahnya itu sendiri ya, Bang. Dari dimulai paham-paham khilafah itu sendiri. Ya menurutnya adalah ketua itu Negara Indonesia. Iya. target ya. Jadi kalau saya sih mencintai negara kita sesuai dengan apa namanya katakan yang berlaku. Iya. Ya terakhir Bang, itu masih arahan pada teman-teman anak-anak muda di sana tidak gampang terpengaruh oleh khilafah itu sendiri. Untuk kalau mau ngaji cari guru ngaji yang benar. Iya. Boleh nggak? Ya, untuk khususnya dan juga para warga dimanapun berada, di tengah era milenial ini kita mesti pandai-pandai, harus cerdas memfilter apa-apa informasi atau pelajaran yang kita dapat. Dengan maraknya media sosial ini, alangkah baiknya kita belajar lebih afdol, lebih bagus, berhadapan. Artinya mempunyai guru yang memang langsung ketemu, berhadapan, dan jelas sanadnya, supaya tidak salah paham dalam menerima atau penerjemahan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa Islam ini seperti yang sering kita lihat di kiai-kiai atau ulama-ulama yang sudah masyhur, bahwa Islam ini rahmatin lamid, bagaimana kita memaknainya hablum minallah dan juga hablum minannas. Saya kira itu, Pak. Terima kasih bincang-bincang sore kita soal khilafah dari sudut pandang Ketua GP Ansor Jakarta Pusat Haji Ruslan. Haji Ruslan Hidayat. Semoga penyampaian beliau kali ini bermakna untuk kita semua, juga termasuk untuk saya sendiri ya. Tetap bareng-bareng belajar. Ya, bareng-bareng belajar ya Bang ya, bareng-bareng saling mengingatkan bahwa kita memang ada di negara hukum yang punya tatanan hidup dan ideologi Pancasila. Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu cinta damai, dan Islam itu tidak mengkotak-kotakan agama atau suku apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.